2024 kita dapat melaksanakan acara strategi penerus utama moderasi beragama penghormatan seluruh agama Islam di depan seluruh agama Republik Indonesia di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumber dimulai. Hari ini yang berbahagia untuk mengawali acara dan lebih lancarnya acara juga semoga acara itu membawa marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Adnan Khairil Anam LC. Kepadanya disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'matan mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allah Moderasi beragama mungkin sudah sekian puluh kali kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang sama, tetapi bahwa penguatan kesadaran ini menjadi pandangan wajib, menjadi pandangan kita bersama dalam rangka membumikan moderasi beragama. Kemudian yang kedua, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi penyuluh dalam menerapkan strategi penerus keutamaan moderasi beragama di kelompok binaan, sekaligus membuka acara strategi penerus utama moderasi beragama. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila shiratal mustaqim wa ja'alna min ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-fahirin wa ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu acara ini adalah satu acara yang memang inisiasinya dari saya selaku kepala kantor, yang memang bahwasannya moderasi beragama itu harus menjadi satu kesepahaman bersama. Jadi anggarannya dari mana? Anggarannya dari di mana? Nah, tentu memang moderasi beragama yang kita sampaikan hari ini ya moderasi beragama ala madhabi Kementerian Agama. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada banyak pendapat, ada banyak versi tentang moderasi beragama. Dan moderasi beragama yang akan kita utamakan adalah moderasi beragama arah Kementerian Agama. Sehingga apa yang akan kita sampaikan nanti semuanya sama, bahwa ada beberapa tambahan pemikiran itu bagian dari kecerdasan Bapak Ibu selaku seorang penyuluh agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, maka apa moderasi beragama menurut Kementerian Agama? Satu yang harus dipahami bahwa bukan agamanya yang kita moderasi, tetapi pemahaman kita tentang agama yang perlu kita moderasi. Sehingga makanya moderasi beragama adalah Kementerian Agama adalah sikap pola pikir atau cara pandang, sikap dan perilaku kita di dalam beragama, agar tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran yang ekstrem, sehingga dalam beragama kita mengambil jalan tengah yang baik. Ini moderasi beragama adalah Kementerian Agama. Maka dari sini kita bisa pahami bersama bahwa yang perlu kita moderasi pada tiga hal pokok. Cara pandang, yang cara pandang nantinya ini akan teredawentahkan pada sikap dan perilaku. Kalau cara pandangnya tidak moderat, maka sikapnya tidak akan moderat, dan turunan berikutnya adalah perilakunya juga tidak akan moderat. Makanya dalam konteks ini Kementerian Agama menetapkan sebenarnya ada 4 indikator utama moderasi beragama ala madhabi Kementerian Agama.
Apa saja 4 indikator itu? Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Artinya di dalam cara pandang, sikap kita di dalam melihat bangsa, negara bangsa ini, maka jangan membenturkan antara agama dengan negara. Sudah tuntas diskusi kita relasi agama dan negara. Jadi jangan sampai ada lagi penyuluh masih apa undang-undang dasar 45 dan berbagai aturan yang ada di Indonesia. Ini ciri yang sehingga tidak lagi membenturkan agama dan negara, agama dan negara. Maka kalau Bapak Ibu baca buku yang banyak akan berjumpa bahwasanya di Indonesia, konteks Indonesia ini, agama menguatkan negara, negara menguatkan agama. Itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena di Indonesia ini, kenapa negara, agama menguatkan negara dengan pemahaman keagamaan yang moderat tadi, maka orang meyakini bahwasanya Indonesia sudah benar. Apa yang tidak benar dari Indonesia secara keseluruhan ya? Nanti berikutnya saya tutup. Kita sebagai umat Islam, apa yang dipersulit oleh negara dalam konteks beragama, beribadah, ibadah makhluk maupun ibadah ghairul makhluk, apa yang dipersulit? Karena pijakannya pendapat para ulama yang mengatakan bahwa 2 hal penting harus ada di dalam negara. 2 hal yang paling penting. Apa itu? Pertama, negara, pemerintah dalam hal ini harus melakukan fungsinya adalah himayatuddin, menjaga agama. Dan ini dilakukan oleh negara kita Indonesia. Makanya ada Kementerian Agama dalam rangka himayatuddin. Itu harus kita pahami bersama. Jadi menjaga agama. Bagaimana menjaga umat Islam dalam konteks Islam, menjaga kegiatan keagamaan, ibadah makhluk maupun ibadah ghairul makhluk. Dan praktiknya seperti itu. Makanya ada Kementerian Agama. Karena ada Kementerian Agama, maka di bawah Kementerian Agama ada Dirjen Bimas. Di bawah Dirjen Bimas itu ada penyuluh agama. Sangat birokrasinya kan. Kalau ada penyuluh di bawah naungan pemerintah, makanya sampai digaji dengan gaji yang sangat besar. Dalam rangka apa? Untuk melakukan pemberdayaan. Inilah Bapak Ibu yang kita pahami besar. Jadi menjaga agama. Yang kedua, siasat dunia. Pemerintah harus mengurus urusan duniawi dari masyarakat. Makanya ada Menteri Pendidikan, Menteri Perekonomian, Menteri Pertahanan, Menteri dalam rangka siasat. Apakah negara kita sudah ideal? Tentu ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Semua negara. Mana negara yang tidak punya kekurangan? Apalagi kita negara besar Indonesia ini, penduduknya nomor 4 setelah Cina, India, Amerika kita. 275.000 lebih jiwa. Kita hitung di penjuru sekitar 2.000 tidak hitung. Kita negara besar. Kita punya pulau 17.000 lebih pulau di Indonesia. Kalau saya motor mana namanya Eropa mungkin bisa minggu di kemarin ya, karena kita cuma motor. Tapi sampai mau dari Madura ke Aceh, saminggu bahasa ada 706 bahasa daerah kurang lebih di sini. Etnis ada ribuan etnis suku di Indonesia. Kita ini negara yang plural. Kalau yang tidak gampang mengelola negara ini, kalau komentar tidak penonton sama Messi, pintar menonton. Terus nggak tendang di sini kan gol itu. Ajunan bagian penting di Republik ini dan ajunan bagian pemerintah Republik Indonesia bukan hanya biasa. Sehingga harus punya kesadaran bagaimana menumbuhkan komitmen kebangsaan, cinta pada tanah. Dalam periode penyuluh saya tanya inilah
Bapak Ibu sekalian. Makanya para ulama ada yang berpendapat dengan ini adalah Darussalam. Dan kita memang bukan negara sekuler yang negara nggak mau ngurus, sama mau ini nggak ngurus agama. Dan kita bukan negara agama yang semua instrumen agama menjadi instrumen negara. Tapi kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang ajaran-ajaran agama, inspirasi regulasi yang ada di negara ini termasuk Pancasila. Inilah Bapak Ibu yang penting kita pahami bersama tentang satu komitmen kebangsaan. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah toleransi. At-tasamuh bil lughah al-arabiyyah. Toleransi. Toleransi konsep kita adalah satu, toleransi antar umat beragama. Kita sadar betul kita hidup di Indonesia ini ada banyak agama, banyak aliran kepercayaan. Nah, mereka saudara sebangsa setanah air. Sehingga apa? Kita patut menghargai, menghormati. Dan toleransi sekali lagi tidak akan mengurangi keinginan kita, dan toleransi bukan tukar menukar ibadah, apalagi tukar menukar akidah. Tidak, kita hanya bergaul dengan baik dengan mereka yang berbeda dengan kita. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Kekerasan atas nama agama, kekerasan atas nama keluarga, kekerasan atas nama pendidikan, kekerasan atas nama apa? Itu harus kita aturan. Ada aturan mainnya hari itu juga. Terhadap budaya lokal. Tradisi-tradisi di masyarakat jangan langsung dihakimi. Kajiannya yang sehingga kita tidak mudah menghakimi. Kita membumikan ajaran Islam, jadi satu ajaran Islam itu dibumikan dalam bentuk satu kebiasaan di masyarakat, yang kebiasaan naik menjadi satu tradisi naik menjadi satu norma sosial. Ketika norma sosial itu soal ada keharusan secara pribadi untuk melakukan yang seperti ini, dan itu tidak merubah hukum nyata penerimaan dan penghargaan terhadap tradisi masyarakat lokal. Dan sampean harus bagaimana memahami tradisi-tradisi masyarakat. Dan bisa saja ada banyak. Yang kedua, bagaimana strategi pengawas utama ini? Pertama adalah Bapak Ibu harus paham secara totalitas moderasi beragama ala Kementerian Agama, bahwa ada pendapat yang lain itu untuk penyempurnaan. Kenapa harus ala Kementerian Agama? Karena ajudan penyuluh agama Islam di bawah naungan Kementerian Agama. Gitu aja logikanya, nggak usah panjang-panjang. Kalau sampean kiai, saya ustaz, saya itu tidak ada hubungan, ya sudah silakan sampaikan. Yang kedua, setelah kalian memahami, maka harus lihat siapa audiens ajudan. Khatibu ala qadri itu kita ya sesuaikan. Misalnya zaman ibu-ibu emak-emak atas, sampaikan emak-emak atas. Yang contohnya, jadi strategi di situ. Kemudian yang kedua adalah ajudan harus kekeh menyampaikan seperti ini ala qadri, dan sampaikan ala santri. Tidak usah terlalu liberal, karena ini moderasi beragama bukan dalam hal liberalisme. Dan ini bukan hal yang baru, penegasan dari pemahaman. Coba yang saya sampaikan, ada yang liberal. Kalau liberal, saya masih ada yang liberal, apa yang liberal? Sehingga disinilah pentingnya ajudan nanti bagaimana ke bawah. Sesekali temanya tentang dia tidak harus hari ini moderasi beragama, tidak harus begitu. Hari ini saya akan membahas tentang tradisi masyarakat Maori. Dan harapan kita adalah bagaimana ini menjadi materi dakwah para ajudan saja dan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dengan membaca surat Al-Fatihah, maka acara strategi pengetahuan moderasi beragama kelompok bina penyuluh agama Islam yang disempatkan oleh Kifari Kabupaten Sumeneb saya katakan dibuka dan bisa dimulai. Sekalian bersama aura kasih cukup sekian dan terima. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.